Sudah 38 hari lamanya kami melakukan perjalanan dari Pulau Jawa hingga tiba di Tanah Sumbawa. Harusnya sih kami sudah terus melaju menuju ke NTT. Namun kondisi cuaca laut yang masih sangat ekstrim dan gelombang tinggi membuat kami harus menyesuaikan diri dengan perjalanan dengan keadaan alam seperti ini. Ya, walaupun demikian, entah kenapa tempat itu seperti memanggil kami untuk menjelajahi setiap pelosoknya. Dengan jalan yang membelah perbukitan hijau, ditemani dengan hamparan lautan biru, tempat itu memiliki daya tarik yang membuat jiwa petualang kami semakin penasaran. Dan inilah kisah Jajago dalam penjelajahan di Sekongkang, Sumbawa Barat. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami melaju bersama si Rangga melewati perbukitan untuk menuju ke desa tertinggi yang ada di Sumbawa Barat, yaitu Rarak Ronggis. Sebuah desa yang masih begitu kental dengan nuansa tradisionalnya. Kuda yang dimandikan di tepian sungai, bermain dengan anak-anak di tengah hamparan lapangan luas, bahkan proses pembuatan kopi yang masih tradisional. Kami juga harus mencari sendiri lauk kita di dalam hutan, mulai dari sayur pakis hingga rebung yang ada di alam. Ditambah lagi dengan jalur dan medan yang cukup ekstrim, membuat pengalaman di sini benar-benar seperti kembali ke desa di masa lalu. Setelah beristirahat dan tidur di dalam campervan kesayangan kita si Rangga, inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Oke, selamat pagi, Bay. Jadi aku pagi-pagi bangun dengan bahagia karena cuacanya tuh dingin banget. Gila, udah lama banget aku nggak merasakan apa ya, tidurnya nyenyak di campervan sih. Biasanya kan panas banget kan, dan ini bener-bener kayak apa ya, sejuk, terus kayak bangun-bangun segar badan. Aku udah mandi, aku udah beres-beres, dan tinggal si John nih. Si John tuh ya, kalau udah di daerah dingin, dia tuh malas mau bangun. Nggak tahu ngapa, kita bangunin loh. Pagi-pagi lagi gibahin orang. Bangun, Ay! Apa kau? Malas bener kau bangun. Mentang-mentang itu ya dingin ya. Coba kalau panas, terbangun dia pasti. Sumbawa bisa dingin juga, coy. Bangun, Ay. Jangan malas, cepat mandi. Sini minus cuma sinyal nggak ada. Nggak bisa ngapa-ngapain aku. Bangun. Bagus lah, dia suruh kau tak mulai main HP. Tiap hari main HP melulu. Sosial media detox. Terbukti kan tak bisa kan? Gimana aku? Seperti biasa, habis bangun tidur, beres. Tapi ya kalau cuaca dingin ya beres-beresnya enak gitu loh. Coba kalau panas, kelahi kayaknya kita berdua nih. Aku suka banget nih beres-beres di campervan. Kenapa? Karena ruangannya kecil, jadi beres-beresnya cepat. Gak sampai berapa menit udah selesai dan udah bersih semua. Beres.
Udah selesai mandi, sekarang kita mau siap-siap untuk lanjut perjalanan lagi. Rumah ini ternyata sedikit revisi ya, bukan homestay ya. Ini tuh kayak private cabin yang dibuat untuk menjaga lahan di sini. Cuman ya untuk nginep aku nggak tahu ya, tanyakan pada yang ngelola ya. Kita aja mau say thank you untuk kayak Om Tagor ya, Om Dani, Rudy dan juga Om Rigo tuh di belakang sana tuh. Nah, lagi pergi eksa ya, kita sangat menikmati momen di Rarak Ronggis ini. Iya. Ini tuh kayak puncaknya versi di Taliwang sini. Jadi kalau orang-orang Taliwang kan panas nih, naik ke sini 1 jam sampai untuk Jadi daerah dingin. betul. Sejuknya oke, dia lebih tidak dingin dibandingkan Sembalun, tapi anginnya itu yang jahat kadang-kadang. Ini sedikit apa hostel dulu Beb ya nih. Sebelum kita cabut, sekarang kita akan menuju ke Daerah panas lagi. ya, specialty Sumbawa ya, pantai. Nggak ada bergerak. Om, cabut dulu kita. Oke. Yoi. Kak, izin pamit dulu cabut. Kasih. Siap, ketemu lagi ya. Om. Pamit dulu Kak. Ayo. Perjalanan menuju Sekongkang ini keren banget sih. Karena kiri kanan pemandangan kita tuh perbukitan hijau. Lalu garis pantai terlihat di kejauhan dan langit biru membentang luas. Udara situ segar loh. Dan suasana tenang. Cuman jangan sampai ketipu ya. Karena ini tantangannya baru dimulai nih boy. Jalannya tuh berkelok-kelok tanpa henti, naik turun, curam dan belokannya ekstrim banget. Ada tikungan tajam yang langsung menghadap ke jurang. Dan aspalnya ya juga kadang mulus ya, kadang bikin jantung deg-degan ya, karena surprise gitu loh. Jadi setiap belokan bakal butuh fokus. Dan jika kalian kesini harus hati-hati ya di jalan. Oke, bye. Sumbawa keren boy. Habis turun dari desa Ronges, bawahnya langsung kita ke pantai lagi nih. Jadi kalau mau ke gunung 1 jam, mau ke pantai 1 jam. Iya. Mirip-mirip Lombok lah dia lah. Kita ketemu sama sebuah kampung yang berada di atas air, walaupun di surut. Aku penasaran. Hai, lambai-lambai dong, masuk YouTube nih. Hai. Dek, ini nama kampungnya apa? Rumah Apung. Oh, Rumah Apung namanya. Yang tinggal siapa? Ada tinggal sini? Ada banyak sih. Ah, kalian tinggal di mana? Di Labu. Oh, di Labu sana. Oh, Labu tuh yang danau itu kah? Iya. Ah, berarti ini namanya Rumah Apung. Iya. Oke, mantap. Kasih deh ya. Iya. Ah. Satu hal yang unik adalah anak-anak sih itu kayak apa ya? Polos, ramah, senyumnya tuh tulus banget dan dia nggak gangguin orang. Itu kan ada beberapa anak-anak di tempat lain tuh yang kayak kita ngonten tuh kayak kayak gituan. Dia nggak, ini apa ya? Masih berasa banget tuh mereka kayak anak-anak banget yang polos gitu loh. Dan selamat datang di Rumah Apung. Mirip Torosi aja ya ini ya. Ya, ini mirip Torosi aja. Baik kepiting-kepiting kecil di bawah. Wah, Kepiting gila banyak banyak. banget. Banyak Lucu kepitingnya. banget warna putih, Jan. Iya, iya. Ramai. Rabe. Rabe. Hari. Ya, ini vibes-nya agak mirip-mirip Torosi aja, Tuh, tapi tuh, nggak di tuh, laut. warna merahnya. Ya, Apa nama YouTube-nya? Jajago. Tuh, ketik tuh saat nanti muncul. Kak, makasih. Ya, Teti. Kalau surut kayak gini. Oke, ya kita lihat-lihat. Di perjalanan ini, ada satu pemandangan unik yang jarang ditemui di tempat lain. Kami menemukan perumahan apung yang ada di daerah Dasar Anyar, Kecamatan Taliwang ini. Dan di sini, rumah-rumahnya tuh berdiri di atas rakit kayu. Tapi ada satu hal menarik. Saat air laut surut, perumahan apung di sini benar-benar nggak mengapung lagi ya. Dasar laut yang biasa tersembunyi mulai terlihat. Dan perahu-perahu yang bisa mengapung ini akan bertumpu di lumpur. Tapi bagi warga di situ nggak masalah. Karena mereka menikmati hari di atas teras rumah sambil berbicara satu sama lainnya. Dan yang penting juga anak-anak di sini tuh nggak sibuk main gadget ya. Mereka tuh malah berlarian di dermaga kayu, melompat ke laut, berenang sepuasnya.
Tawa mereka tuh begitu lepas dan bahagia, sederhana tanpa distraksi dari layar. Di sini ada jalan kayu nih. Aduh, aman gak sih ini? Aman lah boy. Warga sih udah bertahun-tahun, masa kau datang bro? Mana tahu salah pijak kan? Wah, aku agak takut. Injak tulang tengah cinta. Ya, tabe pak. Tapi apa? Tabe bu. Ini lurus kemana pak? Nggak ada, sudah lurusnya ke sana. Di sana nggak ada jalan lagi, balik lagi ke Oh sini. buntu. Gitu. Oh ini jalan bisa dijalanin motor pak? Ah, jalan kaki bisa, motor enggak. Motornya hanya di depan itu aja. Oh, taruh di Tabe, Kak. depan. Ya. Ya, kasih pak ya, Yo, tabe. mari. Dari arah Taliwang, kita pas arah Sekongkang tuh bakal melewati sebuah kota. Namanya adalah kota, bukan kota sih, ini Malu ya, daerah kecamatan juga. Iya. Dan ini sumber pusatnya yang tempat PT Aman, Beb. Iya. Dan di situ vibes-nya mirip kali dengan Morowali. ya, di mana tuh Mirip banyak banget sih. mobil-mobil tambang di mana-mana. Iya. Lo tuh ini kaget pas kita dari Taliwang ke arah situ kayak tiba-tiba tuh ramai mendadak. Banyak pendatang, Banyak bus, Betul. banyak mobil. kayak bener tuh kayak Morowali banget deh. Di mana tuh kota-kota lainnya nggak terlalu rame, tidak Iya. dia rame sendiri. Karena ini tempatnya tuh banyak pendatang yang juga datang berjualan, ya rame banget. Karyawannya 11.000 orang ya wajar rame lah ya. Dan mobil tuh semua sama ya, warnanya putih dan ada garis warna kuning. Jadi, Bay, seru banget. Jadi terakhir kali ini tuh kita tuh ngerasain itu yang ada di Morowali di Sulawesi. Dan sekarang kita ngerasain lagi yang ada di Sumbawa Barat. Dan PT Aman ini gede banget loh. Dari ujung sampai ujung ya dia gede banget ya. Terus banyak lah. Bayangin gak ini berapa ribuan karyawan yang kerja di sini. Dan tuh tempatnya seru banget sih. Aku pengen masuk cuma ya sudahlah. Gak. Aku penasaran banget di dalamnya kayak gimana tuh. Ah, gede banget, mobil aja udah berapa. Keren sih ini. Dan beginilah kondisi jalan pertambangan di Kecamatan Maluk ya. Jalannya cukup oke. Ya, vibes-nya memang jalan industri gini, boy. Hai. Hai. Halo. Dan selamat datang di Maluk, sebuah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan di daerah Maluk ini merupakan salah satu dari desa lingkar tambang yang dikelola oleh PT Aman ya. Jadi, kota itu berkembang pesat berkat keberadaan tambang tembaga dan juga emas. Banyak banget pekerja tambang yang tinggal di sini. Membuat Maluk itu terasa hidup mesti ukurannya nggak sebesar kota lain. Dan jalanan di Maluk ini ramai oleh truk dan kendaraan tambang. Dan Maluk ini bukan sekedar persinggahan menuju pantai. Tapi kota itu sudah menjadi denyut nadi industri di Sumbawa Barat, di mana tempat kerja keras bertemu dengan keindahan alam yang mengelilinginya. Satu hal yang menarik dari Sumbawa Barat itu adalah ini tempat untuk pabrik emas ya. Bahkan itu pertambangan terbesar nomor 2 se-Indonesia, yaitu adalah PT Aman ya, yang dulu namanya adalah New Moon, betul Pak? Benar sekali. Nah, dan sekarang kau bisa lihat seberapa mewah semua pemukiman yang ada di sini. Dan view-nya itu benar-benar udah kayak di negara luar ya, karena tuh rapi banget kayak sebuah kota kecil. Dan juga di situ ada tempat untuk PLTS ya, pembangun listrik tenaga surya. Yang mana kayak kau lihat selama ini ada di Rangga ya. Rangga hanya pakai 3 buah panel, dan di sini ada ratusan ribu panel dan Iya. ukuran itu tak ngotak ya. Cuma kabar baiknya adalah dia tuh nggak cuma tuh hidupin listrik untuk pertambangannya, tapi juga untuk support ke desa-desa sekitar. Jadi desa-desa yang ada di sekitar ini listriknya gratis ya. Mantap jiwa. Di belakang kita ini ada 2 warga lokal ya. Satu ada kita kenal ya. Ini Niko yang satu teman kita di kemarin ya. Dan ada bapak siapa namanya Pak? Rizky Saputra, Ya, dari mana Pak? Dinas Lingkungan Hidup. Cakep. Totalnya ini berapa desa yang gratis listriknya Pak? Untuk sementara baru 2 desa yang bisa
digratiskan, yaitu Desa Ai Kangkung dan Desa Tungu sendiri. Oh, jadi setiap bulan mereka tidak perlu bayar listrik. Nggak perlu, AC nggak perlu matikan. nggak perlu. Mantap. Nah, PT Aman Mineral adalah perusahaan tambang tembaga dan emas terkemuka di Indonesia. Aman ini mengelola tambang batu hijau yang merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Nah, di 2024 itu, Pak Jokowi meresmikan fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia milik PT Aman. Fasilitas inilah yang menjadi operasi pertambangan terintegrasi penuh dari eksplorasi, penambangan, pemrosesan hingga pemurnian. Dan mereka tuh berdua komitmennya nggak cuma ditambang boy, tapi mereka juga ada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal yang membuat kawasan ini tuh jadi kawasan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Setelah melihat kecamatan industri yang begitu besar, kita pun lanjut perjalanan lagi ya menuju ke tempat istirahat kita nih di hari ini. Dan memang ya pemandangannya gila bal boy, memang cakep kali. Pemandangan alamnya tuh bagus ya, bukitnya hijau, lautnya biru, keren lah pokoknya. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can't see? I've been stressing about money for my rent, but the money that I spend Oke Bay, jadi sekarang kita mau pindah rumah lagi. is worth it. Sometimes I make Dan akhirnya kita sudah sampai di Kacapa Beach Resort dan Restoran yang terletak di daerah Sekongkang, Sumbawa Barat. Di sini ya kita bakal disambut dengan suasana tenang dengan laut biru yang luas banget. Pasirnya putih dan air laut itu jernih boy. Dan lokasinya juga strategis banget. Jadi ini tempat yang pas banget buat nikmati keindahan alam Sumbawa yang masih asri. one shot. That's all we got. Nah, kamarnya ini dirancang dengan estetika yang keren boy. Itu dia tuh memadukan kenyamanan modern dengan sentuhan alami. Dekorasi interior tuh kayak ada elemen kayu dan warna-warna netral. Ya suasana tuh kayak hangat cozy banget gitu loh. It's so hard to stay up and don't hide. Jendela yang besar juga memungkinkan cahaya alami masuk ya. Itu dia punya kesan ruang yang luas dan terang. Kita tuh bisa nyantai di luar, menikmati pemandangan dan ombak yang begitu menenangkan. We don't belong with masks on. Leave them here and don't look back. So many lights. Di sini juga ada fasilitas kolam renang outdoor boy. Dikelilingi langsung dengan alam yang masih keren banget. Airnya tuh jernih berkilauan di bawah sinar matahari Sumbawa boy. Ya suasana sih asik banget sih, ini tropical banget boy. Kita bisa menikmati laut tanpa halangan apapun dan anginnya sepoi-sepoi. Tempat ini tuh benar-benar cocok banget buat kalian healing ya, untuk menikmati ya private momen-momen indah tanpa gangguan dari luar. That's all we got. Di sini tuh juga ada rental sepeda motor ya. Tapi berhubung hampir semua tamu di sini adalah yang hobi surfing, semua dilengkapi dengan tempat ini. Kita mau jalan-jalan dulu ke sini yuk. Oh iya boy, jangan ditiru ya. Kita nggak pakai helm di sini karena ya memang kalau perjalanan ke Indonesia bisa dapat pinjaman motor aja udah syukur banget boy. Ya, pokoknya ini anak-anak selalu pakai helm kalau naik motor ya. Dan kita sudah sampai ke pantai tropik. Tropical. Ya, itulah. Dan kesan pertamaku adalah ini macam pemandangan di Thailand. Ombaknya gede. Lautnya biru, ombaknya gede, dan pemandangannya tuh nggak cuma pantai, tapi juga ada bukit-bukit di belakang kita. Iya. Jadi tuh kayak vibes-nya tuh kayak seru kali gitu ya. Pasirnya tuh putihnya bagus dan sangat halus. Iya. Dan gelombangnya kan menurut kita tuh besar banget dan serem ya. Tapi ini, mereka bagus untuk surfing. iya, ini daya tariknya. Bule-bule dari seluruh dunia tuh datang ke sini hanya demi tempat surfing ini. Iya. Dan kalau kalian boleh Google,
Kenapa daerah Sumbawa Barat atau Pasar Koka itu sangat ramai? Karena tuh mereka punya sebuah poin surfing yang namanya itu adalah Super Shark. Intinya tuh aku cukup kaget sih bahwa Sumbawa Barat tuh punya hidden gem sebagus ini ya. Sekongkang, aku rasa suatu hari tuh bakal jadi daya tarik wisata. Bisa ngalahin kayak Lombok sama Kuta Bali ya bisa nih. Karena ini masih apa ya, masih private banget, sangat eksklusif dan aku rasa sih penerbangan bakal bagus banget. Satu hal yang menarik adalah di sini, walaupun pantainya bagus ya, tapi ada larangan berenang ya. Ya, karena ombaknya gede. Di sini kan untuk surfing, bukan untuk Betul. berenang. Dan udah dalam berita ya, udah ada pesawat terakhir, itu tiap tahun pasti ada yang meninggal ya. Karena di daerah pesisir ini itu berbatasan langsung dengan Australia, jadi laut lepas. Ya, dia tuh kebalikan ya dengan nelayan ya. Nelayan butuh laut yang tenang ya, sedangkan bule-bule surfing butuh laut yang gelombangnya bagus lah Iya. intinya. Ya, cukup menarik sih sini ya. Coba. Di sini kita juga bertemu dengan om-om yang kayak mancing boy. Jadi meskipun ombaknya gede, mereka tetap mancing. Katanya sih ya, punya sensasi tersendiri boy. Yaitu mancing namanya shore fishing ini itu memang di tepian pantai dan lempar jauh sekali. Tekniknya ini khusus dengan pancing yang juga sepanjang boy. Bagi sebagian orang, mancing di tempat ini tuh bukan cuma hobi doang, tapi juga ini tradisi dan untuk menghilangkan stres ya. Dari kerjaan kita udah banyak banget. Sumbawa itu terkenal dengan banyak pantai yang cakep. Jadi kita mau coba eksplor lagi pantai-pantai yang ada di sekitar sini. Jadi kita ketemu pantai Lawar Beach dan ombaknya, kau lihat tepian, kau lihat hembusannya, balep boy. Ombaknya gede coy. Tuh, di mana-mana dilarang berenang karena ini semua ombak tuh gede. Dan aku bingung, memangnya orang bisa surfing kayak gini ya? Itu gede banget loh, Jen. Kok ini tepian doang ini? Bale. Baru pertama kali aku lihat ombak segede ini, woi. Luar biasa kok ombak. Aku baru nyadar pas aku jalan sini, kenapa ini pecah? Dia tuh kayak longsor gitu, putus di sini. Apakah ini kan? Oh, aku tahu, pasti karena ombak yang terlalu gede. Jadi tuh kayak jalannya tuh putus kayak gitu nih. Luar biasa ombaknya berarti. Aman gak sih aku jadi tepi jangan pula aku terjungkal ke bawah. Welcome to Lawar Beach. Oke, kemarin lagi jatuh dia. Nah, kita ketemu spot mancingnya om-om nih. Woi, mancing nila. Mancing mania. Mantap. Walah gelombangnya, weh. Waduh. 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 Gak bisa kita mancing kalau begini. Waduh. Hah? Masa nggak bisa? Gak bisa kalau gelombang begini. Oh, biasa nggak setinggi ini gelombangnya? Ya, udah biasa. Aku kira tiap hari gini, Beb. Lagi musim. Oh, berarti pemancing ya nggak bisa mancing di sini. Iya. Tahun dia. Sampai kapan Pak gelombang kayak gini? Sampai datang mada ini. Datang mata. Mada. Mada. Ada surut. Oh, mada turun. Ya. Alamak. Ini paling 2-3 hari begini nih. Oh. Balem besar gelombangnya. Kalian bisa lihat ya boy, gelombangnya tuh gede banget. Sedihnya kita jadi nggak bisa mancing dan nggak bisa main di pantai. Tapi ya apa boleh buat ya, mungkin memang lagi musiman juga ya, ombaknya selam banget gitu. Di pantai ini nih aku ketemu tanaman yang ini tuh kira daun biasa, rupanya itu berduri. Ini daunnya tajam. Lalu kena beberapa ke tangan aku kan, kira ya paling duri-duri biasa kan. Sekarang tanganku gatal coy. Katanya ini daun apa? Teranjang. Kayak katanya sih duri gitu. teranjang namanya apa aku lupa Kenapa nama. ini macam bulu babi ya Jon ya? Mana? Ini tanaman. Oh iya kayak bulu babi coy. Ya, Mungkin dipegang aman. kata-kata sedikit lah. Intinya adalah, aku ketemu tanaman yang aku tak pernah lihat sebelumnya. Sangat unik sih. Tanaman berduri, tapi cakep. Menarik.
Dan sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi. Let's go! Kita berarti tepi jalan, kirain ada jual jajanan khas lokal. Ternyata di sini ada acara acara apa nih? Ada acara adat lah intinya yang ada di Desa Tongo. Jadi kita mau nggak mau karena sudah turun juga bisa dibeli katanya. dengan PD-nya dia bilang, kok ini ada jajanan lokal kok, kita berarti buat beli Masakan katanya. spesial itu, masakan spesial bisa kita lihat. Ya wajar sih ya di sini ya. Bukan masakan spesial telur. Oh telur. Ya. Sampai. Vibes-nya tuh sini asik banget ya. Jadi nongkrong semua ya. Ada yang masak-masak ya, ngobrol-ngobrol. Ada yang main volley ya. Ada olahraga. Vibes-nya tuh masih bener-bener tuh kayak desa banget. Dan ini yang kita lagi nyari dari kemarin-kemarin pun. Lu ramah banget. Kita turun aja hanya buat nanya. Dikasih makan. Bawa dah tuh. Bawa dah. Jadi bawa. Hah? Bawa. Ternyata dikasih gratis. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ini bukti ya, kau di kampung takkan kelaparan, Boy ya. Singgah ya dapat makan gitu. Kau mau nengok kebahagiaan warga Sumbawa Barat sekongkang? Nah, tuh rame tuh lagi main tuh. Ini tuh acara Tadi tepi jalan kita bertemu dengan kakak-kakak yang lagi sibuk bikin sesuatu ya. Ternyata ini adalah ijuk yang selama ini kita taunya cuma untuk sapu. Ternyata di sini diproses dengan cara berbeda dan ini jadi bahan lapisan untuk anti longsor ya. Jadi ketika mereka bikin kayak pagar-pagar yang kokot besi itu ada campuran batunya, tambahan dengan ini ya, bikin tambah strong. Dan ini orderannya bukan untuk dijual ke retail, tapi langsung ke PT ya. Kebetulan ini PT Aman. Jadi big company juga PT juga menggunakan bahan-bahan alami dan UMKM seperti ini. Sangat keren kan? Dari info yang kami dapat, ijuk itu bisa digunakan sebagai penahan longsor, Boy. Karena seratnya tuh kuat, tahan lama, dan mampu menyerap air dengan baik. Biasanya ya, ijuk itu dijadikan sebagai bahan untuk biogeotekstil ya. Itu kayak anyaman serat alami yang membantu menahan erosi dan memperkuat struktur tanah di daerah rawan longsor. Dan udah banyak UMKM lokal, terutama di daerah industri kelapa dan perkebunan, yang memproduksi bahan ini. Nah, fungsi utama dari material ini tuh mirip dengan Kokomesh ya. Pernah dengar nggak tuh? Itu adalah biogeotekstil dari sabuk kelapa. Karena sifatnya tuh memang ramah lingkungan dan tahan lama. Jadi, ijuk tuh sering digunakan dalam proyek revegetasi, Boy, dan konservasi tanah. Jadi ya kita tuh memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hari sudah makin sore, kita menemukan hidden gem terakhir kita, pantai yang ada di daerah Tongo. Dan kau tengok view-nya, beuh. Ini tepi pantai tapi airnya biru banget. Dan seperti itu dalam banget pantainya. Airnya dalam. Ini batasan antara Pulau Sumbawa Indonesia itu dengan Australia. Keren. Tailing dari PT Aman tadi, dia akan dibuang ke tengah lautan. Dan di situ tempat penetralisirnya. Di sini ombaknya terkenal dengan ombak yang besar-besar. Kenapa? Karena pantai Laut Selatan. Iya, ada umang-umang. Tuh banyak banget di sini, masih alami lah. Kita cari umang-umang kan? Ya, umang ketemu juga akhirnya. Oh ya tenang guys, ini bukan sampah ya. Ini memang serpihan kayu yang dari laut. Itu hal normal. Dan biasa sampah-sampah gini itu adalah sampah bawaan dari luar juga biasanya. Karena di sini aku nggak ketemu ada wisatawan. Ya. Oh gila gelombangnya beb. Bagus nggak? Best ya. Ini ya, Lebih ke arah seram sih bagian ini. bisa sapu orang. Kita cukup kemalaman di pantai Swiss yang ada di Tongo ini. Dan akses kita masuk tuh di sini. Hari udah mulai gelap, agak maghrib, kita harus buru-buru cabut.
Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi yang terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Behind the scene pengguna tagging gambar ya. Jadi ini kayak angle yang bagus di hutan kan tuh. Ciriana tuh nungguin tuh di sana tuh. Angle kameramen handal. Makasih Ciriana. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! just not getting any braver. 'Cause nobody gets